we are Tim 3 Hukum Tata Lingkungan dengan Ketua Trisna Simamora, anggota Sonia, Ripka Sari, Dewi Elena, Mahkota, Immanuel, Kevin, Akid Adin Pascal dengan dosen pengasuh Dr. Insinyur Martono Angusti, SHMM Menhum. All about hukum tata lingkungan, selamat menyaksikan. Jelaskan pengertian unsur subjektif dan 6 unsurnya dalam kasus pidana yang sering terjadi di masyarakat. Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan. Kesengajaan yaitu menghendaki dan mengisyati terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengisyati tindakan tersebut. Ketidaksengajaan diartikan sebagai situasi di mana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya. Dalam kelalaian atau kealpaan yang disadari, pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya. Sementara itu, dalam kelalaian atau kealpaan yang tidak disadari, para pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atasnya jika seharusnya ia dapat menduganya. Yang kedua, maksud pada suatu percobaan seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Percobaan menurut pasal ini yakni mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya, macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. Maka terkait materi hukum tata lingkungan, macam-macam maksud di sini ialah berupa perusakan lingkungan hidup oleh korporasi. Selanjutnya, merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP. Untuk memenuhi unsur rencana tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal itu harus terpenuhi 3 syarat sebagai berikut. Pertama, memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Kedua, adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Ketiga, pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang, yakni tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan. Dan terakhir, perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308. Dalam pasal 308 KUHP, rasa takut yang dimaksud ialah berupa perasaan takut jika perbuatannya diketahui oleh orang lain. Jelaskan pengertian unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana merupakan sifat melanggar hukum. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas. Di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Berikut 6 unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana terkait kasus yang ada. Yang pertama, unsur akibat konstitutif. Unsur konstitutif ini terdapat pada tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana. Yang kedua, unsur keadaan yang menyertai. Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Selanjutnya, 3 unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan yang berhak mengadu. 4. Syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini berupa alasan untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana material. 5. Unsur syarat tambahan untuk dapat pidana. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan. Setelah perbuatan dilakukan, keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum. 6. Unsur objek hukum tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan di belakang atau sesudah unsur perbuatan. Unsur perbuatan dan nyawa orang lain adalah unsur objek tindak pidana. 3. Tindak pidana material lingkungan hidup memerlukan atau perlu terlebih dahulu dibuktikan adanya akibat dari hal ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Berikan contoh kasusnya. Adapun contoh kasus yang kelompok kami ambil yaitu kasus pidana oleh PT Albasi Periangan Lestari yang melakukan tindak pidana melanggar baku mutu air. Bahwa terdakwa Krisdayanto Raharjo yang merupakan Direktur PT Albasi Periangan Lestari. PT ini bergerak di bidang pengelolaan kayu lapis yang menghasilkan air limbah kurang lebih 100 liter per minggu. Air limbah tersebut ditampung dalam IPAL, kemudian dibuang langsung melalui peralon ke media lingkungan atau selokan. Tim KLHK antara lain Saksi Suryati berdasarkan surat penugasan dari PLT, Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Lingkungan pada tanggal 3 Desember 2009 melakukan pemeriksaan di PT APL. Dari pemeriksaan tersebut bahwa sampel air limbah yang diambil di outlet IPAL, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan sesuai dengan hasil pemeriksaan, Laboratorium PT ALS pertanggal 28 Desember 2009 ternyata sampel air limbah tersebut menunjukkan bahwa parameter BOD, COD, dan amonia melampaui baku mutu air. Oleh karena tindakan kegiatan industri PT tersebut, PT APL yang membuang
limbah cair seperti yang dijadikan barang bukti ke saluran masyarakat yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Ciamis menyatakan bahwa terdakwa 1, Krisdianto Raharjo selaku Direktur Utama PT Albasi Priangan Lestari dan terdakwa 2 dalam hal ini bersalah melakukan tindak pidana melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana khusus, terdakwa 1 pasal 116 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pidana khusus terdakwa 2 pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, terdakwa 1 dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebanyak 200 juta rupiah. Selain itu, pidana denda kepada terdakwa 2 sebanyak 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sebagian aset atau harta PT Albasi Priangan Lestari disita dan dijual lelang untuk membayar jumlah denda yang dimaksud. Dari kasus tersebut, menurut saya mengenai putusan yang ditetapkan oleh pengadilan sangatlah tepat. Karena mengingat dampak daripada pencemaran lingkungan itu akan berdampak berkepanjangan atau berkelanjutan. Jadi sanksi yang demikian akan memberikan efek jera bagi pelaku. Adapun contoh kasus untuk tindakan pidana formil lingkungan hidup yang kami ambil yaitu kasus pidana oleh Mikhail Ari Wicaksono melakukan tindak pidana dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Bahwa terdakwa Mikhail Ari Wicaksono bin FX Sudijono yang merupakan sebagai General Affairs sekaligus HRD pada PT Korinjaya berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT Korinjaya tanggal 26 April 2005 nomor 97 dan sejak bulan Oktober 2013 mempunyai tugas-tugas pokok dan tanggung jawab mempersiapkan kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan ATK, absensi karyawan dan tata tertib perusahaan, dan dalam tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa bertanggung jawab kepada General Manager. Namun, karena General Manager tidak ada atau kosong, maka terdakwa bertanggung jawab kepada direktur. Selanjutnya, selama General Manager kosong, maka yang bertanggung jawab sebagai General Manager adalah terdakwa. PT Korinjaya bergerak dalam industri karton box menghasilkan limbah B3 yaitu di bagian printing. Sejak 23 Januari 2014, saksi Didin Nur Cahyo serta tim yang dipimpin oleh Kompol Suwartono selaku petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dan melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin pada PT Korinjaya yang beralamat di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Dan pada tanggal 11 Februari 2014 dari hasil penyelidikan diketahui bahwa PT Korinjaya telah menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dan melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan terdakwa Mikhail Ari Wicaksono selaku General Affairs sekaligus HRD pada PT Korinjaya dalam hal ini bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 104 junto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pasal 94 ayat 3 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Oleh karena perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda 5 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan. Untuk kasus dakwaan alternatif lingkungan hidup yang kami ambil dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2562 pidana khusus lingkungan hidup tahun 2016 dengan terdakwa Refliza Ginting yang dimana pada tanggal 22 Juni tahun 2015 tim penyidik Polda Sumut mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pertambangan tanah timbun tanpa izin yang berlokasi di Jalan Namorat, Kecamatan Namoran B, Kabupaten Deli Serdang. Atas informasi tersebut, tim penyidik langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan benar, tim menemukan adanya kegiatan pengeroyokan tanah di lokasi tersebut dengan menggunakan 2 alat berat ekskavator di mana tanah hasil pengeroyokan langsung dimuat ke dalam dump truk yang telah mengantri dan langsung diangkut keluar menuju perumahan Monaco. Dari hasil penangkapan yang dilakukan tim penyidik bahwa terdakwa tidak ada berada di lokasi. Terdakwa mengangkat mandor yang bernama Legimin untuk mengatur kegiatan operasional lapangan. Buatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terima kasih.